siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Pertama-tama, perkenalkan, saya Ibu Rosalina, SKPMK. Saat ini saya diberi amanah menjadi Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Ya, sebelum kita melanjutkan ke materi terkait dengan administrasi umum dan keuangan, saya ingin mengucapkan kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Ngudi Waluyo, selamat datang dan selamat bergabung dengan Civitas Akademika Universitas Ngudi Waluyo, kampusnya para juara. Baik, dari bidang administrasi umum dan keuangan, pertama saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan struktur organisasi yang ada di bidang administrasi umum dan keuangan. Oke. Nah, secara garis besar, struktur organisasi yang ada di bidang administrasi umum dan keuangan ini dikepalai atau dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang 2. Ya, bidang administrasi umum dan keuangan. Kemudian Wakil Rektor Bidang 2 ini melakukan koordinasi dengan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Jadi di bidang 2 ini kami memiliki satu Kepala Biro. Kemudian dari Kepala Biro ini dipecah lagi menjadi beberapa Kepala Bagian dan juga Kepala UPT Laboratorium. Jadi kalau dari struktur organisasi ini dapat kita lihat dengan jelas bahwa di bidang administrasi umum dan keuangan ini terdiri dari KUPT Laboratorium, kemudian Kabak Persuratan dan Kepegawaian, kemudian ada Kepala Bagian Rumah Tangga, kemudian ada Kepala Bagian Keuangan. Nah, kemudian untuk laboratorium sendiri ini kita terbagi lagi menjadi beberapa divisi. Ya, ada divisi laboratorium kesehatan, kemudian ada divisi laboratorium bahasa, kemudian ada divisi laboratorium komputer. Nah, untuk menunjang kegiatan pembelajaran di Universitas Ngudi Waluyo, selain ada bidang keuangan, tentunya bidang keuangan melayani terkait dengan administrasi keuangan, kemudian ada laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran, kemudian ada perpustakaan, dan juga ada fasilitas umum lainnya. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan fasilitas umum atau apa yang termasuk di dalam fasilitas umum. Nah, pertama-tama kita lihat terkait dengan bidang keuangan. Ya, bidang keuangan ini melayani registrasi keuangan mahasiswa, kemudian untuk pembayaran skripsi, kemudian melayani pembayaran KKN, kemudian untuk mahasiswa yang di asrama, bidang keuangan juga melayani pembayaran asrama, dan hal-hal lain yang tentunya terkait dengan keuangan. Nah, untuk proses registrasi keuangan ini dapat dilakukan setelah mahasiswa melakukan registrasi akademik. Jadi, di dalam proses registrasi itu ada 2 tahapan. Ini jangan sampai dilupakan. Ya, setelah melakukan registrasi akademik, ya mahasiswa harus melakukan registrasi keuangan. Ya, ini 2 tahap yang tidak terpisahkan. Jangan sampai nanti mahasiswa hanya melakukan registrasi akademik, tapi tidak melakukan registrasi keuangan. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka mahasiswa ini tidak akan terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Ngudi Waluyo. Jadi dua-duanya, registrasi akademik dan registrasi keuangan ini harus dilakukan. Itu jangan sampai lupa. Ya. Nah, setelah itu akan muncul tagihan beserta nomor virtual account di akun Siakat mahasiswa. Ya. Nah, tahap berikutnya adalah mahasiswa melakukan pembayaran dengan menggunakan pembayaran uang kuliah menggunakan virtual account, kemudian pembayaran uang kuliah tanpa menggunakan virtual account atau transfer biasa. Nah, untuk pembayaran kuliah yang menggunakan virtual account, ini mahasiswa
tidak perlu melakukan validasi ke bidang keuangan, karena dengan pembayaran menggunakan virtual account, maka mahasiswa itu secara otomatis sudah akan tervalidasi di bidang keuangan. Sebaliknya kalau melakukan pembayaran dengan menggunakan transfer biasa, mahasiswa harus melakukan validasi ke bidang keuangan. Makanya kami sangat menganjurkan mahasiswa itu untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan virtual account. Sehingga ini akan sangat memudahkan mahasiswa. Ya, karena kalau dengan transfer biasa itu menjadi 2 tahap untuk pembayaran, tapi kalau dengan menggunakan virtual account ini cukup 1 kali, maka mahasiswa sudah tervalidasi. Ya, kendala yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa ke depan kalau misalnya melakukan transfer biasa, misalnya dari rekening dari ATM ke rekening Universitas Ngudi Waluyo dengan harus melakukan validasi. Nah, proses validasi ini mahasiswa harus melakukan komunikasi dengan bagian keuangan. Jadi harus disampaikan dulu keuangan dengan membawa bukti transfer atau dengan mengirimkan bukti transfer pembayaran. Kemudian setelah itu nanti baru akan dilakukan validasi. Jadi prosesnya lebih panjang kalau menggunakan transfer biasa. Makanya kami sangat menyarankan mahasiswa itu untuk melakukan proses pembayaran ini dengan menggunakan virtual account. Dicatat ya, dengan menggunakan virtual account sebaiknya. Atau diupayakan itu melakukan pembayaran dengan virtual account. Meskipun kami menganjurkan untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan virtual account, ya, tapi kami juga akan membantu mahasiswa atau memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang melakukan pembayaran dengan transfer biasa. Nih, apabila proses pembayaran mahasiswa mengalami kendala atau error atau kesulitan, silakan bisa menghubungi nomor pelayanan keuangan yang ada di sini, ya, yang ada di sini. Nah, tapi nomor pelayanan keuangan ini bisa dilakukan selama jam kerja. Jadi jam kerja berarti kalau di Universitas Ngudi Waluyo jam pelayanan itu diberikan jam 7.30 sampai dengan jam 16.30. Ya, mulai semester depan. Ya, kalau untuk saat ini karena memang kondisi masih pandemi, jadi untuk pembayaran itu diselesaikan sampai dengan jam 3. Nah, kemudian ini yang tidak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran adalah laboratorium. Nah, di Universitas Ngudi Waluyo, laboratorium itu terdiri dari beberapa divisi yang tadi sudah saya sampaikan. Ada laboratorium kesehatan, ada laboratorium bahasa, dan juga ada laboratorium komputer. Nah, ini untuk laboratorium yang ada. Laboratorium kesehatan itu ada laboratorium keperawatan dan kebidanan, kemudian ada laboratorium farmasi, kemudian ada laboratorium gizi, ada laboratorium kesehatan masyarakat. Ya, saat ini tambahan lagi ke depan kita akan punya laboratorium ilmu keolahragaan. Ya, di mana nanti ke depan untuk prodi ilmu keolahragaan ini akan mempunyai laboratorium sendiri yang di mana itu kegiatannya salah satunya adalah fitness, ya. Jadi fitness ini tidak hanya terbuka untuk mahasiswa tetapi juga dapat digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian ada laboratorium bahasa, ya, ada laboratorium komputer, kemudian ada laboratorium pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, kemudian ada laboratorium pendidikan guru anak usia dini, ya. Untuk PG PAUD ini kita punya lab school, yaitu ada PAUD Cahya Mentari, ya. Kemudian untuk prodi hukum ini kita memiliki laboratorium peradilan semu. Banyak ya laboratoriumnya ya, jadi dijamin tidak akan menyesal ya masuk ke Universitas Ngudi Waluyo.
Nah, kemudian untuk waktu layanan yang diberikan di laboratorium ini diberikan selama 6 hari. Jadi untuk kelas transfer atau kelas karyawan ataupun kelas koki ini juga dapat menggunakan laboratorium, ya. Jadi laboratorium ini tidak hanya diperuntukkan untuk mahasiswa reguler, tapi yang kelas karyawan juga bisa menggunakan laboratorium yang ada di Universitas Ngudi Waluyo. Nah, ini untuk jadwal layanan yang diberikan Senin sampai Kamis itu jam 7.30 sampai dengan 16.30. Kemudian untuk Jumat ini ada jam 7.30 sampai dengan jam 3. Nah, untuk mahasiswa kelas transfer atau kelas koki atau kelas karyawan yang pelaksanaan kuliahnya di Jumat Sabtu, ini kami juga akan memberikan layanan di Sabtu Minggu. Ya, kami juga akan memberikan layanan laboratorium. Jadi nanti setiap hari Sabtu ataupun Minggu nanti akan ada piket tenaga kependidikan, ya, di unit-unit layanan yang ada di Universitas Ngudi Waluyo. Nah, untuk pemakaian laboratorium di luar jam di atas, tentunya mahasiswa harus menghubungi laboran yang ada di masing-masing lab. Ya, jadi untuk pemakaian, karena memang untuk pemakaian laboratorium ini cukup padat, ya. Jadi mahasiswa yang akan menggunakan laboratorium ini diminta untuk menghubungi laboran 1 hari sebelum pelaksanaan kuliah. Jadi kalau kuliah mau menggunakan lab hari Rabu, berarti hari Selasanya itu sudah menghubungi laboran terlebih dahulu supaya bisa disiapkan jamnya, ya, supaya tidak tabrakan dengan prodi yang lain. Kemudian untuk cara pelayanan di laboratorium, nah, untuk melakukan pelayanan maka mahasiswa langsung ke laboratorium yang dituju, bertemu dengan laboran, kemudian sebelum pelaksanaan praktikum. Mahasiswa wajib membawa KTM pada saat melakukan peminjaman alat di laboratorium. Jadi nanti semua alat yang akan digunakan di laboratorium itu semuanya tercatat. Kemudian jenis layanan yang diberikan, UPT laboratorium ini memberikan pelayanan kepada mahasiswa maupun dosen untuk melaksanakan kegiatan praktikum maupun kegiatan penelitian. Ya, tentunya untuk kegiatan penelitian dan praktikum ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Nah, nanti untuk lebih detail selama proses perkuliahan berjalan, mahasiswa dapat mempelajari lebih lanjut terkait dengan apa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa ketika akan melakukan praktek laboratorium. Nah, ini adalah laboratorium prodi farmasi. Ya, ada beberapa laboratorium yang ada. Nah, ini adalah laboratorium fitokimia, ya. Kemudian ada laboratorium farmasetika. Ya, ini untuk prodi program studi farmasi. Kemudian ini adalah laboratorium keperawatan dan kebidanan. Jadi kita memiliki laboratorium ICU, laboratorium intermediate, kemudian ada laboratorium anatomi, kemudian ada laboratorium anak, ada laboratorium ibu bersalin atau maternitas, ya. Kemudian kita juga memiliki laboratorium hipnoterapi, ya. Kemudian juga ada laboratorium ini untuk senam ibu hamil. Nah, ini laboratorium ICU, ya, yang ini. Kemudian ini adalah laboratorium program studi gizi, ya. Ini labnya seperti ini. Ini ada oven yang bisa digunakan untuk membakar kue atau mungkin membuat panggangan. Nah, ini dapat dilakukan nanti oleh mahasiswa di prodi gizi. Kemudian ada laboratorium bahasa. Ya, kita memiliki 3 laboratorium bahasa, ya. Kemudian, nah ini juga laboratorium bahasa. Ya. CBT Center ini adalah
lab komputer yang digunakan oleh mahasiswa program studi kesehatan untuk melakukan uji kompetensi, ya. Jadi untuk mahasiswa di bidang kesehatan, khususnya mahasiswa keperawatan, mahasiswa kebidanan, mahasiswa farmasi, gizi, kedepannya ini harus melakukan uji kompetensi, ya. Kalau saat ini yang sudah berlaku adalah untuk mahasiswa program studi profesi bidan dan program studi profesi nurse. Nah, kemudian ini adalah gedung yang ada di Universitas Ngudi Waluyo. Ini adalah laboratorium mini hospital, ya. Kemudian yang ini adalah gedung F, ya. Gedung F ini di dalamnya ini memuat lantai 1 itu adalah perkantoran, kemudian lantai 2 itu adalah laboratorium bahasa dan kelas, ya. Kemudian lantai 3 itu adalah ruang perkuliahan. Kemudian ini adalah gedung E, ya. Gedung E ini jadi gedung E ini dulu adalah cikal bakal dari adanya Universitas Ngudi Waluyo. Jadi ini adalah bangunan yang pertama dulu kalau dilihat dari sejarahnya. Ya, di gedung E ini ada perkantoran, ya. Di bawahnya ini ada kantor program studi sarjana kebidanan, kemudian ada sarjana kesehatan masyarakat, kemudian ada program studi ilmu keolahragaan. Kemudian di sini juga ada ruang rapat, ya, yang di atas di lantai 2 ini selain ruang kuliah juga terdapat aula. Ini perpustakaan. Perpustakaan ini terletak di gedung rektorat, ya, lantai 3 dan lantai 4. Ya, kalau di sini kita menyebutnya gedung K atau gedung rektorat, ya. Jumlah koleksi dari perpustakaan ini lebih dari 6.000 judul buku dari berbagai subjek ilmu untuk mendukung perkuliahan. Ya, jadi buku-buku untuk semua prodi, ya. Ada kurang lebih 6.000 judul. Kemudian di perpustakaan ini memberikan layanan, ini ada layanan sirkulasi, yaitu peminjaman dan pengembalian buku. Kemudian ada layanan katalog online, kemudian ada layanan referensi untuk penelusuran jurnal, KTI atau skripsi. Ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa yang sedang menyusun skripsi atau tugas akhir. Kemudian ada layanan Turnitin atau cek plagiasi. Jadi untuk melihat satu karya ilmiah itu apakah ada unsur plagiasi atau tidak, ini dapat dilakukan dengan pengecekan dengan menggunakan Turnitin. Kemudian ada layanan repositori atau pangkalan jurnal, kemudian ada layanan bebas perpustakaan. Ini adalah untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan melakukan pendaftaran wisuda. Jadi salah satu syarat untuk pendaftaran wisuda adalah bebas perpustakaan. Ya, jadi mahasiswa yang akan wisuda itu harus ada jaminan bahwa sudah tidak punya hutang piutang buku-buku lagi. Ya, makanya ada bebas perpustakaan. Kemudian ada layanan pendidikan pemakai. Ya. Nah, untuk perpustakaan syarat peminjaman buku yang pertama adalah tentunya KTM, ya, KTM yang masih berlaku. Ya, untuk memastikan bahwa yang meminjam itu adalah betul-betul mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo. Nah, itu ditunjukkan dengan adanya kartu tanda mahasiswa. Kemudian peminjaman buku maksimal 2 eksemplar. Ya, kemudian waktu peminjaman buku kurang lebih 1 minggu, tapi dapat diperpanjang. Ya. Kemudian jam buka layanan ini untuk Senin sampai Kamis. Untuk saat ini, ya, karena masih terkait dengan pandemi, jadi saat ini layanan perpustakaan ini diberikan jam 8 sampai dengan jam 15 untuk hari Senin sampai Kamis. Tapi mulai tanggal 5 September, jadi ketika mulai perkuliahan baru, ini layanan kembali normal, yaitu mulai 7.30 sampai dengan 16.30.
Kemudian untuk hari Jumat ini layanan dari jam 8 sampai dengan jam 15 atau jam 3 sore. Ya. Nah, fasilitas umum untuk menunjang proses pembelajaran itu ada ruang kuliah. Kita memiliki 45 ruang kuliah yang tersebar di berbagai gedung, ya, di semua gedung, ya. Kemudian ada sarana olahraga. Kita punya Geraha Krida Cendikia. Ini adalah untuk pusat kegiatan mahasiswa. Kemudian di GKC, istilah biasa yang digunakan, itu juga ada lapangan bulu tangkis, ya. Kemudian bisa juga digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan pencak silat, ya. Kemudian fasilitas kegiatan kemahasiswaan ada Hima, ya. Hima itu juga berpusat di GKC, kemudian ada fasilitas wifi, kemudian kantin, kemudian lapangan parkir yang sangat luas, ya. Kemudian masjid, kemudian ada fasilitas cuci tangan di setiap gedung, kemudian ada fasilitas koperasi, kemudian ada fasilitas aula. Aula yang kita miliki tadi ada di gedung E, kemudian ada di gedung M. Kemudian juga ada armada transportasi, ya. Nah, ini adalah rektorat, ya. Ini adalah rektorat atau tadi disebut juga dengan gedung K. Ya, rektorat lantai 1 ini adalah untuk layanan mahasiswa, ya. Di bawah di lantai 1 ini ada layanan untuk bidang keuangan, ya. Kemudian ada layanan bidang akademik, kemudian juga ada layanan untuk rumah tangga. Semuanya ada di lantai 1. Kemudian di lantai 2 ini ada jajaran rektorat, ya. Ada rektor, kemudian ada ruang wakil rektor 1, 2, dan 3. Kemudian ada laboratorium komputer. Kemudian di lantai 3 ini ada laboratorium komputer, juga ada perpustakaan. Kemudian di lantai 4 ini ada laboratorium komputer, ya. Kemudian ada perpustakaan juga untuk bahan-bahan referensi bagi mahasiswa. Kemudian ini adalah gedung M. Kemudian ini tadi gedung F, gedung E. Kemudian ini adalah gedung N. Gedung N ini letaknya terpisah. Gedung N ini adalah gedung yang digunakan oleh program studi farmasi. Ya, jadi di sini ini ada perkantoran untuk prodi farmasi, ada ruang kuliah, juga ada laboratorium farmasi tadi yang saya sampaikan. Ya. Kemudian ini ada gedung A, ya, gedung A ini di pintu masuk, ya. Ini masih gambar lama, ya. Kalau yang baru di depan gedung A ini ada masjid, ya. Kemudian ini ada gedung B. Gedung B saat ini merupakan perkantoran untuk bidang kemahasiswaan. Nah, kemudian ini adalah ruang kelas. Ya, ruang kelas. Ya, ini ruang kelas sudah kita setting ini untuk digunakan selama masa pandemi. Kemudian ini adalah perpustakaan. Kemudian ini adalah lapangan basket yang ada di gedung N. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah SOP prosedur untuk peminjaman sarana dan prasarana yang ada di bagian rumah tangga Universitas Ngudi Waluyo. Nah, untuk menggunakan fasilitas yang ada di Universitas Ngudi Waluyo, mahasiswa tentunya harus melakukan peminjaman ke bagian rumah tangga. Nah, yang pertama, mahasiswa harus mengisi formulir, ya. Formulir untuk peminjaman sarana dan prasarana. Kemudian, setelah mahasiswa mengisi formulir, nanti akan diproses oleh kepala bagian rumah tangga. Ya, kemudian untuk peminjaman ruangan ini dilakukan minimal H-1 minggu, jadi 6 hari kerja, ya. Jadi kalau mahasiswa mau menggunakan aula gedung E misalnya, itu
peminjaman dilakukan 1 minggu sebelumnya. Karena jadwal pemakaian ruangan ini cukup padat, ya, jadi makanya dibuat regulasi seperti itu. Jadi kalau mau melakukan peminjaman, maka harus 1 minggu sebelumnya. Kemudian untuk peminjaman media pembelajaran, misalnya mahasiswa akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat di luar kampus. Mahasiswa membutuhkan LCD, ya, untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, untuk melakukan peminjaman LCD, prosesnya seperti tadi, ya. Jadi tetap difasilitasi, hanya ya harus sesuai dengan prosedur. Begitu juga untuk peminjaman armada transportasi, ya. Misalnya mahasiswa mau keluar kampus atau ada kegiatan di luar kampus, misalnya tadi kegiatan pengabdian, mahasiswa dapat melakukan peminjaman bis yang ada di kampus, ya, atau mobil, ya. Nah, kemudian setelah diproses oleh bagian rumah tangga, ya, KTM mahasiswa itu ditinggal, ya, atau mungkin difotokopi nantinya, ya. Kemudian nanti mahasiswa akan dihubungi oleh bagian rumah tangga. Berikutnya adalah kalau barang dipinjam tentunya harus dikembalikan, ya. Nah, untuk pengembalian, mahasiswa juga harus mengisi formulir untuk pengembalian, ya, sarana prasarana. Kemudian kepala bagian rumah tangga ini nanti akan menerima formulir, kemudian alat yang dipinjam itu nanti akan dicek, ya, kondisinya seperti apa. Jangan sampai nanti ketika diberikan kondisinya bagus, kemudian ketika dikembalikan ada cacatnya, gitu, ya. Kemudian kalau proses ini sudah selesai, KTM mahasiswa akan dikembalikan. Nah, apabila terdapat kerusakan pada alat yang dipinjam, maka konsekuensinya adalah peminjam harus mengganti, ya, mengganti atau memperbaiki alat yang rusak atau sarana prasarana yang rusak. Kemudian setelah selesai menerima, akan diberikan berita acara dan dikembalikan KTM-nya, ya. Jadi kalau mahasiswa yang meminjam diupayakan ada bukti serah terima bahwa barang itu sudah dikembalikan, ya. Ini untuk pegangan mahasiswa, ya. Kemudian KTM dikembalikan, berarti proses selesai. Nah, demikian untuk penjelasan dari bidang administrasi umum dan keuangan. Ya, semoga penjelasan yang diberikan ini bisa diterima, ya, diterima dengan baik. Ya, jadi nanti kalau Anda melakukan aktivitas di kampus, ya, semua fasilitas yang ada dapat digunakan. Kemudian apabila awal semester, jangan lupa Anda harus melakukan registrasi akademik dan juga registrasi keuangan. Baik, demikian. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, saya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.